Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifah Nurhayati, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 13 Poliang Utara, Kabupaten Bombana, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan, yaitu yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? 3. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah yang pertama, sebagai pendidik, saya mendominasi pembelajaran atau teacher center. Artinya, dalam pembelajaran, saya terkadang menggunakan metode ceramah sehingga anak-anak hanya mendengarkan guru dan fokus pada guru. Kemudian yang kedua, pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKM. Artinya, dalam pembelajaran, saya hanya mengacu pada aspek kognitif saja. Artinya, ketika anak sudah mencapai tuntas dalam KKM, berarti saya menganggap tujuan pembelajaran saya sudah tercapai. Selanjutnya, sebagai pendidik, saya kurang memahami karakteristik anak. Artinya dalam pembelajaran, saya selalu menyamaratakan kemampuan peserta didik sehingga tidak mengamati ataupun tidak memahami latar belakang dari peserta didik saya. Selanjutnya, murid hanya sebagai objek dalam pembelajaran dan suasana kelas yang tertib, tenang, dan anak-anak memahami materi adalah menjadi fokus utama saya sebagai pendidik. Sehingga sebelum mempelajari modul 1.1 ini, maka dalam pembelajaran saya selalu mendominasi atau sebagai teacher center, sehingga peserta didik yang saya ajar selalu merasa bosan dan malas dalam mengikuti pembelajaran yang saya ajarkan. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Setelah mempelajari modul 1.1 ini, maka saya mengalami perubahan dalam hal pemikiran, di mana pada pembelajaran saya tidak lagi melakukan pembelajaran teacher center atau berpusat pada guru, melainkan dalam pembelajaran saya berfokus pada peserta didik atau student center. Dan ini menjadikan murid saya sebagai subjek dalam pembelajaran, bukan lagi sebagai objek dalam pembelajaran. Sehingga peserta didik yang saya ajar menjadi lebih antusias dan kreatif dalam pembelajaran. Kemudian, setelah mempelajari modul 1.1 ini, saya pun mengalami perubahan dalam hal perilaku, di mana sebagai pendidik, saya dapat mengemas pembelajaran secara menarik, memberikan kemerdekaan belajar pada murid, dan juga menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Sehingga peserta didik yang saya ajar bebas berekspresi, kemudian mengemukakan pendapat melalui persentase diskusi yang mereka lakukan, dan peserta didik pun dapat berkreasi dalam pembelajaran. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang segera dapat saya terapkan antara lain adalah sebagai pendidik, saya merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan,
dengan melibatkan murid sesuai dengan student center. Kemudian dalam pembelajaran saya menerapkan pembelajaran abad 21. Pembelajaran tidak lagi menuntut peserta didik, akan tetapi sebagai pendidik saya mampu menuntun peserta didik dan mendampingi mereka dalam mengikuti pembelajaran yang saya lakukan. Kemudian mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik pada peserta didik. Sebagai kesimpulan, maka dalam pembelajaran kita harus dapat menerapkan prinsip-prinsip dan filosofi pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Artinya, sebagai pendidik, kita mampu menuntun anak didik kita untuk belajar mengembangkan potensinya sesuai dengan kodrat zaman dan juga kodrat alam, sehingga peserta didik kita dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Yang kedua, pendidikan bukan hanya pengetahuan kognitif saja, melainkan juga menanamkan budi pekerti yang baik kepada murid. Yang ketiga, pendidikan sejatinya menghamba pada murid. Artinya, sebagai pendidik, kita harus mampu melayani peserta didik kita menghormati anak-anak didik kita, sehingga anak didik kita mampu mengikuti pembelajaran kita secara aman dan juga menyenangkan. Demikian pemaparan saya mengenai kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.